Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih bisa dipertemukan kembali pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya mari kita awali pertemuan kali ini dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya semoga kita senantiasa selalu diberikan hidayah oleh Allah, senantiasa selalu diberikan kenikmatan dalam memeluk agama ini, kenikmatan dalam menjalani kehidupan, dan selalu bahagia dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan sedih, atau maksudnya dalam kondisi yang tidak mendukung untuk bahagia, kita tetap bahagia karena kita mempunyai Allah sebagai sandaran hidup kita. Tidak ada sandaran terbaik selain Allah, tidak ada tawakal terbaik atau tawakal yang benar selain tawakal kepada Allah. Jadi kalau misalnya mau bersandarnya kepada orang, maka itu salah. Kalau misalnya kita bersandarnya kepada Allah dan apa yang kita lakukan itu berdasarkan apa yang Allah tetapkan, maka itu adalah sandaran yang benar. Karena semua solusi dari masalah hidup yang kita alami itu ada di dalam Islam. Ada sudah Allah turunkan kepada manusia semuanya. Cuman kadang-kadang kita banyak menghadapi masalah, terutama kalian yang masih muda-muda ini banyak menghadapi masalah tetapi tidak tahu solusinya. Nah, itu bisa jadi karena memang kalian tidak mau mencari solusi dari Islam, atau kalau enggak memang kaliannya yang sengaja menghindar dari Allah. Padahal Allah itu mengawasi kalian setiap saat, setiap waktu. Bahkan semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan, Allah tahu ada semut di situ. Padahal seperti itu. Tapi kita kadang-kadang berusaha menjauh dari Allah, bukan mendekat kepada Allah, bukan mendekat kepada pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan ini, bukan mendekat kepada yang menciptakan kita, yang menciptakan hati kita, yang membolak-balikkan hati kita, yang mungkin memberikan masalah kepada kita untuk bertambah dewasa dalam berislam, untuk bertambah kedekatan kita kepada Allah. Karena Islam itu tidak hanya ibadah ritual saja. Solusi Islam itu bukan hanya ibadah ritual saja, tapi semua solusi yang dihadapi manusia dalam kehidupan, baik itu dalam berekonomi, dalam melakukan aktivitas apapun, pasti ada solusi dalam Islam. Pasti Allah sudah memberikan solusinya. Cuman kadang kitanya mau menerapkan atau tidak, mau menjalankan atau tidak. Itu saja masalahnya. Oke. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan tadi bisa memberikan inspirasi bagi kalian atau motivasi, ya, inspirasi untuk menjalani kehidupan, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, bukan apa yang nafsu kita tetapkan, bukan apa yang akal kita tetapkan, tapi apa yang Allah tetapkan. Oke. Masuk ke dalam instalasi driver ya. Instalasi driver itu posisinya ada setelah kita menginstal komputer, setelah menginstal sistem operasi ya maksudnya. Jadi tahapnya kan gini ya. Jadi komputer itu dirakit, jadi dari ada VGA gitu kan, ada RAM,
ada mainboard, ada hard disk. Nah, semua itu sudah dipasang semua. Semua sudah dipasang semua. VGA sudah dipasang di mainboard, kemudian RAM juga sudah, hard disk juga sudah, kemudian misalnya ada CD-ROM dipasang juga, kemudian dari power supply-nya juga sudah dipasang, ditancapkan ke mainboard untuk supply dayanya, sudah lengkap sampai casingnya juga dipasang ya, sampai dengan pin-pinnya juga dipasang semua. Maka komputer belum bisa digunakan kan, komputer belum bisa digunakan. Bisa digunakannya setelah apa? Setelah ada sistem operasinya. Setelah ada sistem operasi. Jadi setelah dirakit, setelah komputer dirakit, maka diinstal sistem operasinya. Misalnya biasanya pakai, kebanyakan itu kan pakai Windows ya. Sistem operasi Windowsnya diinstal. Sistem operasi Windowsnya diinstal. Kemudian sistem operasi Windowsnya diinstal. Nah, setelah jadi sistem operasinya, maka komputer tidak bisa langsung digunakan. Ya, kita butuh menginstal driver dulu, Nanti setelah install driver, maka selanjutnya adalah install aplikasi ya. Nah, install driver ini sangat penting ya, sangat penting karena bisa jadi komputer kita tidak menyala ya. Bisa jadi komputer kita suaranya tidak terdengar, soundnya tidak terdengar. Berarti apanya yang belum diinstal ya? Soundcardnya ya, soundcardnya belum diinstal, ya. Driver soundcardnya belum diinstal. Nah, itu fungsinya driver ya. Driver itu untuk mengaktifkan hardware yang belum terinstal, mengaktifkan hardware yang belum aktif. Jadi komputer tidak ada suaranya, bisa jadi soundcardnya belum diinstal. Kemudian gambar tampilannya gede-gede, ikonnya gede-gede, resolusi rendah gitu, bisa dikatakan resolusinya rendah. Maka itu belum diinstal apanya? Belum diinstal VGA cardnya. Bisa jadi juga belum diinstal chipsetnya, gitu kan. Kemudian kita tidak bisa connect dengan jaringan, sudah dicolok kabel tapi tidak ada indikator connect jaringannya, maka LAN cardnya belum diinstal. Driver LAN cardnya belum diinstal. Kita nggak bisa menggunakan WiFi, padahal sudah ada WLAN cardnya. Padahal di komputernya sudah, hardwarenya sudah ada WLAN cardnya sudah ada. Tapi kita tidak bisa mengaktifkan WiFi tersebut. Maka permasalahannya adalah belum diinstal driver WLAN cardnya. WLAN cardnya belum diinstal, itu permasalahannya ya. Itu fungsi dari driver. Jadi komputer kita tidak bisa digunakan secara maksimal kalau misalnya drivernya belum diinstal. Terus bagaimana Pak cara mencari driver? Banyak ya, kalau misalnya kalian belinya komputer baru biasanya sudah ada CD drivernya, sudah dikasih CD drivernya. Kalau misalnya kalian belinya second, maka cari misalnya driver mereknya apa, driver misalnya soundcard, langsung saja merek laptopnya bisa gitu. Merek laptopnya misalnya laptopnya mereknya Acer gitu ya, Acer Aspire tipe 4738Z. Itu lihatnya di mana? Di laptopnya ada, biasanya di sebaliknya, di bawah laptop, di sebaliknya laptop itu ada jenisnya gitu kan. Nah, itu tinggal di enter, biasanya sudah ada driver dari produk resminya, atau di tempat-tempat lain juga bisa, maksudnya di situs-situs yang lain bisa kalian juga dapatkan. Nah ini drivernya sudah ada nih, kan? Ini driver SATA, driver audio, drivernya Bluetooth, chipset, LAN driver, touchpad yang kayak mouse tapi di laptop itu kan ya. Kemudian VGA, driver
driver wireless gitu. Nah itu adalah driver, cara mencari drivernya seperti itu gitu kan. Tinggal nanti disesuaikan, misalnya pakainya Windows 64 bit misalnya atau 32 bit. Nah, kalian sesuaikan dengan komputer kalian. Kalau misalnya download yang 64 ternyata tidak bisa, ya download yang 32. Sebaiknya sih dilihat di sini ya, di komputer manajemen. Oh sorry. Di sini aja di Explorer ya. Di Explorer ini di PC tinggal diklik kanan saja ya. Properties. Klik kanan properties. Nah ini PC kalian masuk atau komputer sistem operasi kalian masuknya yang 64 apa yang 32. Nah ini 64 bit. Nanti kalian pilih yang 64 bit. Misalnya PC kalian masuknya 32 bit, jadi di sini ada 32 bit gitu. Itu yang perlu dicek terlebih dahulu sebelum kalian menginstal driver atau mendownload driver gitu. Nah, nanti kalian sesuaikan. Kalau misalnya 32 biasanya 64 juga bisa support, bisa. Kalau misalnya maksudnya gini, kalau misalnya sistem operasi kalian 64, kalian download drivernya yang 32 juga sepertinya bisa gitu, bisa terinstall. Tapi alangkah baiknya ya sesuaikan saja. Kalau misalnya 64 bit, kamu juga gunakan yang 64 bit di sini. Setelah di-download ya tinggal diinstal saja, cari exe-nya. File exe-nya ya. File exe itu ya seperti ini. Nah, seperti ini. Kadang-kadang ikonnya seperti ini. Pokoknya .exe ya di sininya. Tipenya application, cari yang tipenya application yang exe, tinggal double klik kemudian next gitu kan. Kalau misalnya minta persetujuan ya disetujui gitu dan seterusnya gitu ya, seperti itu ya. Driver, instalasi driver kurang lebih seperti itu. Kemudian ya bentuk driver ya software bukan hardware, karena driver itu ya fungsinya ada hardware yang tidak aktif ya, ada hardware yang belum aktif, diaktifkan bisa digunakan secara software gitu. Seperti itu fungsinya. Tadi fungsinya sudah dijelaskan. Oke, mungkin itu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan ataupun ada masalah dalam belajar kalian, silakan ditanyakan via kolom komentar. Kemudian boleh juga lewat japri ke nomor saya, atau sebaiknya lewat classroom saja ya, di kolom komentarnya ditanyakan apa yang menjadi masalah kalian. Kalau misalnya bisa saya jawab ya saya jawab, kalau misalnya tidak bisa ya saya berusaha untuk menjawabnya dengan mencari referensi dulu. Mungkin itu, terima kasih. Semoga aktivitas kita diliputi dengan keberkahan. Allah selalu melimpahkan rahmatnya, Rahman dan Rahimnya kepada kita semua. Wala'afu minkum, mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.